Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan hasil praktek pengukuran tegangan pada rangkaian DB3. DB3 ini biasanya orang menyebutnya adalah sebuah diag yang mempunyai simbol semacam ini. Dan bentuk DB3 adalah seperti gambar ini atau yang ini. DB3 ada juga yang menyebutnya DB32. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah power supply yang output tegangannya bisa diatur dari 1,2 volt sampai 37 volt. Nih. Kita perhatikan. Naikkan tegangannya 32 sampai 37 volt. Nah, ini 37. Kemudian ini adalah ada dua komponen, ada yang berwarna biru kecilnya, ini adalah DB3, kemudian disambung seri dengan sebuah resistor 1 kilo ohm. Memang gambar ini kurang begitu jelas, tapi bisa tampak. Jadi ini DB3, ini adalah resistor yang disambung secara seri. Jadi arus yang mengalir pada resistor akan sama arus yang mengalir pada DB3. Coba kita perhatikan. Nah, ini yang biru ini adalah DB3. Ini adalah resistor 1 kilo ohm. Nah, kemudian DB3 yang disambung seri dengan resistor ini, yang di kaki resistor yang ujung ini disambung dengan positif power supply, dan yang kaki di DB3 yang ujung sini disambung dengan negatif power supply. Jadi positifnya adalah kabel merah, negatifnya kalau pada rangkaian DB3 ini adalah kabel hijau. Nah, negatif untuk power supply adalah kabel warna biru. Nah, kita perhatikan. Ini adalah dua buah voltmeter. Ini voltmeter, yang ini adalah voltmeter.
Dua buah voltmeter ini probe-nya atau coloknya itu adalah kabel warna hitam dan kabel warna merah. Untuk probe kabel warna hitam dijadikan satu, jadi digandeng jadi satu, sehingga di sini yang tampil hanya satu buah probe warna hitam. Nah, kemudian yang untuk probe merah ada dua. Yang probe merah ini atau colok merah ini untuk voltmeter yang sebelah sini, sebelah kanan, dan untuk probe merah yang kabel warna merah ini adalah untuk voltmeter yang sebelah kiri. Nah, ini voltmeter disambung ke rangkaian. Nah, di sini kalau kita amati kabel probe merahnya, berarti voltmeter yang sebelah kiri ini dipakai untuk mengukur tegangan pada DB3. Kemudian voltmeter yang sebelah ini, yang sebelah kanan adalah untuk mengukur sumber tegangan dari power supply. Maka tegangan dari power supply dengan apa yang ditunjukkan oleh power supply dan yang ditunjukkan oleh voltmeter ini nilainya kita anggap sama, walaupun voltmeternya menunjukkan angka yang agak berbeda. Jadi tegangan output power supply ditunjukkan oleh voltmeter yang sebelah kanan ini. Jadi kalau di sini karena 4 angka 1,237, tapi kalau yang di sini adalah 1,2 atau 0,1,2. Jadi di sini DB3 yang diseri dengan resistor sudah diberi sumber tegangan dari power supply. Dan tegangan dari power supply dinaikkan 7 volt, 12 volt. Nah, ini saya komentari dulu. Ternyata tegangan ini di DB3 yang ditunjukkan oleh voltmeter ini nilainya sama dengan sumber tegangan yang diberikan oleh power supply. Maka tegangan di sini di DB3 dengan yang di resistor nilainya sama. Ini menunjukkan bahwa tegangan pada resistor itu adalah 0 volt. Jadi 16,8 dikurangi 16,8 itu adalah 0, berarti belum ada arus yang mengalir melalui resistor dan sekaligus yang menuju ke DB3. Jadi saat ini DB3 belum menghantarkan arus. Dengan ditandai tegangan pada DB3 di sini sama dengan tegangan pada ujung resistor yang berasal dari
power supply nilainya masih sama. Kita lanjutkan, kita naikkan lagi tegangannya, kita naikkan lagi tegangannya. Saat ini tegangannya adalah 31 volt. Kalau di sini 30,9. Ternyata tegangan pada DB3 nilainya sama, yaitu 30,9. Tegangan dari sumber tegangannya juga 30,9. Berarti di resistor tegangannya masih 0 volt. 30,9 dikurangi 30,9. Berarti belum menghantarkan arus baik di resistor maupun di DB3. Karena arus yang mengalir pada resistor itu sama dengan arus yang mengalir pada DB3. Karena rangkaiannya ini adalah disambung secara seri. Nah, kemudian kita perhatikan selanjutnya. Kita naikkan lagi. Tiga 1,2. Nah, coba. Saat diberi tegangan 32 volt, sini masih menunjukkan juga 32 volt. Jadi tegangan pada DB3 32, tegangan dari sumbernya adalah 32. Ini menunjukkan belum ada arus yang mengalir pada resistor yang menuju ke DB3. Berarti arusnya masih 0 miliampere. Jadi belum ada arus yang mengalir. Nah, coba saat ini kita perhatikan betul. Tegangan kita naikkan lagi sedikit. Masih sama. Nah, coba. Saat tegangan dinaikkan 32,3 volt, nah, ternyata tegangan pada DB3 itu langsung ngedrop menjadi 20,2 volt, atau anggap ajalah 20 volt. Maka dikatakan DB3 ini tembus dengan tegangan 32,3 volt. Maka DB3 tegangan tembusnya adalah 32,3 volt. Jadi setelah tegangan pada sumber tegangannya ini kita naikkan sedikit dari 32 menjadi 32,3 volt, maka tegangan pada DB3 yang tadinya adalah sama dengan sumber tegangannya langsung ngedrop menjadi 20,2 volt. Sekali lagi, berarti DB3 pada kondisi tembus tegangan pada tegangan 32,3 volt. Berarti tegangan tembus DB3 adalah 32,3 volt. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang tegangan kita naikkan lagi. Nah, ini berubah nilainya sekitar 20 volt, anggap aja gitu.
yang tadinya 20,2. Tegangan dari sumber kita naikkan lagi 34,4. Nah, tegangan pada dB3 akan turun sedikit. Kita naikkan lagi. Tegangan dB3 turun lagi dikit. Anggap aja masih sekitar 20 volt. Kita naikkan lagi tegangan sumber tegangannya dari power supply. Tegangan dB3 masih sekitar 20 volt. Anggap aja ini di sini 19,5. Nah, ini dari sumber tegangan sudah maksimum. Kemudian kita turunkan lagi. Kita turunkan di bawah tegangan tembusnya. Kita turunkan di bawah tegangan tembus. Misalnya ini. Tadi dikatakan tegangan tembusnya adalah 32,3 volt atau anggap aja 32 volt. Kemudian sumber tegangan kita turunkan di bawah tegangan tembus. Misalnya di sini adalah 30,5 volt. Ternyata tegangan pada dB3 masih sekitar 20 volt. Walaupun tegangan pada sumber tegangannya sudah diturunkan di bawah 30 volt. Ini dikatakan dB3 pada kondisi menggenggam atau holding, atau mungkin istilah lain mengunci. Kita perhatikan selanjutnya. Kita turunkan lagi tegangannya. Nah, coba kita turunkan lagi. Nah, kita turunkan lagi. Nah, misalnya di sini. Nah, sumber tegangannya kita turunkan 26,1 volt. Nah, tegangan pada dB3 20,9, anggap aja 21 volt. Jadi saat sumber tegangannya diturunkan dari tegangan tembusnya, yaitu 32,3 tadi, nah ini menjadi 26,1 volt, maka tegangan dB3 akan naik. Nah, tapi naiknya di sini hanya sekitar 1 volt. Nah, saat ini dikatakan dioda dB3 masih kondisi menggenggam, berarti masih menghantarkan arus. Nah, tentunya besarnya arus itu adalah 26,1 dikurangi 20,9 dibagi nilai resistornya 1 kilo. Itu besarnya arus. Nah, kita perhatikan lagi. Kita turunkan lagi tegangannya. Tegangan dB3 21 lebih. Kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi. Tegangannya masih berbeda, kita turunkan lagi dikit. Nah, ini. Saat sumber tegangannya adalah 24,2, tegangan dB3 adalah 22,1. Nah, ini kondisinya masih menggenggam namanya. Nah, selama tegangan pada dB3 ini masih ada selisih tegangannya terhadap dari sumber tegangan yang dipasangkan di resistor ini. Kalau masih ada selisihnya, ini
dikatakan masih kondisi menggenggam atau holding. Nah, kita coba lagi. Selanjutnya diturunkan lagi tegangan dari sumber tegangannya. Nah, setelah tegangannya diturunkan dari 24, sekian tadi, turunkan. Nah, ternyata tegangan pada dB3 sama dengan tegangan pada sumber tegangan atau pada power supply. Nah, ini dikatakan berarti tegangan dB3 di sini sama dengan tegangan di sini. Berarti tegangan pada resistornya adalah 0. Berarti tidak ada arus yang mengalir pada resistor. Karena diseri dengan dB3, berarti dB3 juga tidak teraliri arus. Nah, saat ini dB3 kondisinya tidak menggenggam, tidak teraliri arus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sumber tegangan kita turunkan lagi. Jadi dari power supply tegangannya kita turunkan lagi. Jadi dua-dua sama tegangannya, sama. Nah, kita turunkan lagi. Nah, turunkan lagi sama. Nah, kemudian ternyata sama, kemudian kita naikkan lagi. Dan kita naikkan lagi menjadi 23, masih sama. Masih sama tegangannya ini. Nah, kemudian coba perhatikan. Nah, ini sekarang tegangannya pada dB3 adalah 32, dari sumber tegangannya adalah 32. Berarti selisih tegangan pada resistornya masih 0. Berarti belum ada arus yang mengalir pada resistor maupun di dB3. Kemudian tegangan kita naikkan dikit. Nah, setelah sumber tegangan kita naikkan 32,3, ternyata tegangan pada dB3 langsung ngedrop. Nah, seperti saya katakan tadi, saat ini dB3 akan tembus pada tegangan 32,3 volt, dan tegangan ini dikatakan tegangan tembus atau voltage breakover VBO. Jadi dB3 ini VBO-nya adalah 32,3 volt dari hasil pengukuran ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita perhatikan tegangan naikkan, jadi mengulangi seperti yang sebelumnya. Kemudian kita turunkan. dB3 kondisi masih menggenggam, tegangan pada dB3 masih sekitar 20. Nah, kemudian sumber tegangannya kita turunkan menjadi sekitar 24 volt. Nah, kita perhatikan. Nah, ini tegangan pada dB3 naik 22 volt, masih ada selisih, berarti masih menggenggam.
DB3, kemudian kita turunkan dikit lagi 24 volt. Nah, setelah kita turunkan dikit lagi, nah, tegangannya akan sama. Jadi setelah tegangannya ini sama, berarti tegangan pada DB3 yang di sini sama dengan tegangan di sini. Nah, berarti tegangan pada resistor 0. Berarti tidak ada arus yang mengalir pada resistor. Karena di seri dengan DB3 berarti tidak ada arus yang mengalir pada DB3. Ini dikatakan DB3 kondisinya tidak menggenggam. Dalam DB3 ini ada istilah arus genggam. Berapa besarnya arus genggam ini? Coba kalau kita balikkan sebentar, ya, berapa kira-kira? Ntar saya ulangi lagi. Nah, ini adalah kondisi terakhir, ya, kondisi terakhir DB3 bisa atau kondisi menggenggam, karena masih ada selisih tegangan pada DB3 dan di sumber tegangan ini. Nah, saat ini berapa arus yang mengalir pada resistor? Berarti arus yang mengalir pada DB3 karena resistor dan DB3 disambung seri. Nah, di sini selisih tegangannya adalah 1,5 volt. 24 dikurangi 22,5. Nah, ini adalah tegangan pada resistor. Nah, berapa arus yang mengalir pada resistor? Adalah 24 kurangi 22,5, berarti 1,5 dibagi nilai resistornya 1 kilo. Berarti arusnya adalah 1,5 miliampere. Berarti saat ini arus yang mengalir pada DB3 adalah 1,5 miliampere. Nah, saat arus pada 1,5 miliampere ini kondisi DB3 masih kondisi menggenggam atau holding. Nah, ini adalah kondisi terakhir DB3 menggenggam saat tegangan dari powernya diturunkan. Berarti DB3 ini arus genggamnya adalah sekitar 1,5 miliampere. Nah, menurut data DB3 itu berapa, saya sendiri juga kurang mengetahui betul. Dari hasil pengukuran ini, hasilnya adalah arus genggamnya sekitar 1,5 miliampere. Itu tadi penjelasan mengenai praktek pengukuran tegangan pada DB3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau dalam penyampaian ini kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.